Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah. Oh, pakai luar biasa. Atau biasa di luar ini? Baik, ya, senantiasa kita mesti menjadi hamba yang bersyukur karena pada saat ini tidak hanya Allah sehatkan kita, tidak hanya Allah lapangkan waktu kita. Karena ibu perlu kita sadari banyak orang di luar sana mereka sehat lagi lapang waktu tapi tidak senikmat kita. Kenikmatan spesial yang saat ini kita rasakan yaitu bisa hadir ke majlis ilmu. Ya. Terutama di situ banyak yang luar biasa ibu ya. Di antaranya Nabi bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Saya yakin setiap diri kita mendambakan surga, betul? Betul. Benar atau betul? Coba buktiin dulu. Yang pengen surga boleh angkat tangannya. Awas, mau ngacung, awas panggil di surga. Ibu, kita pengen surga. Dan bayangkan ibu, surganya surga apa? Firdaus. Karena pesan Nabi, surga itu memiliki 100 tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi dari surga adalah surga Firdaus. Dan pesan Nabi, kalau meminta sama Allah, kalau berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jadi ibu, ingat, jangan asa-asa mendoakan. Ya Allah, mau penting surga, tenang di teras objek. Ambil paketnya jangan di teras surga. Walaupun yang ini luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau mintalah surga Firdaus. Ya. Bagaimana meraihnya? Dengan ilmu. Dengan ilmu itu. Karena agama kita ini agama yang berlandaskan ilmu atau dalilnya. Tidak bisa kita beramal semaunya kita. Tidak bisa kita beribadah seenaknya kita. Ini sering saya sampaikan. Ibu seorang pengusaha misalnya tadi jam 10 pagi dapat telepon dari karyawan di tokonya, "Bu, alhamdulillah seluruh penjualan dagangan kita habis, bahkan etalase pun dibeli batu." Saking serangnya, aduh, kayak suhu 5 ke atas. Boleh Bu? Enggak. Tidak dibenarkan ibu. Ya, Ustaz, ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, Nabi bersabda, "Man min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada hari di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan hari yang lain, yaitu 10 hari di pertama di bulan Zulhijjah. Ini hari pertama saat ini kita rasakan. Ya, sahabat bertanya, "Qalu wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan apakah amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Zulhijjah tersebut lebih baik daripada jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah? Ibu mendengar pertanyaan ini, apa jawaban Nabi? Qala wal jihadu fi sabilillah. Ya, benar kata Nabi. Amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, walaupun ibu cuma ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dapat telepon Bu, ayo angkat, wasiat, Shadaqallahul Azim. Walaupun dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, walaupun sedekah 1000, 2000, apalagi 100.000. Ibu, kata Nabi, iya, amal soleh yang dikerjakan pada hari tersebut, apapun amal soleh itu, bahkan ibu tadi pagi buatin nasi goreng buat suami, buatin teh manis, kopi buat suami, walaupun baru cebetut mulutnya, tapi nggak boleh, dia harus sampai senyum. Ibu, apa kata Nabi? Iya, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih baik kata Nabi daripada kita jihad di jalan Allah, berperang. Illa, kata Nabi, kecuali kharaja rajulun bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali seseorang
yang keluar ke medan perang dengan dirinya, dan dia membawa seluruh hartanya. Lihat ibu, kalau perang zaman dulu kan bu biasanya cuma bawa fisiknya aja, rumah masih ada, harta masih ada buat istri anak. Kata Nabi kecuali ya, ini setara amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan apa? Kata Nabi, seseorang yang keluar dengan dirinya sendiri dan dia membawa seluruh hartanya. Rumah dijual, mobil dijual, bagi ibu, seluruhnya dijual, semuanya dibawa, dihadiahkan, diwakafkan untuk perang. Kemudian kata Nabi, dia mati di medan perang dan seluruh hartanya habis dari medan perang. Ini setara. Makanya tadi Masya Allah tabarakallah Bu Santi ngajak semuanya ibu, mangga. Ini Waalaikumsalam. Alhamdulillah ustazahnya sudah datang. Silakan ibu. Ibu maaf lebih maju lagi boleh ibu? Maaf sebelumnya. Atau itu aja di depan, Ustaz, itu aja di depan. Ibu jangan depan langsung. Boleh kalau kami. Ibu jalannya ke sana ya. Karena masih ada 200 jamaah lagi yang perjalanan ini. Masya Allah. Jalanan. Repot saja. Silakan ibu dalam baik ya, bayangkan ibu ya dari ajakan sedekah ya. Saya nggak bahas itu, kita masuk dalam ibu ya. Tapi ini bu, makanya Masya Allah taklim pengajian yang saat ini ibu hadiri. Kemarin ada pengajian, ya 2 hari kemarin ada pengajian. Ya ibu ingat, tolak ukur pahala pengajian bukan siapa pengisinya, bukan ibu. Maaf ibu ya, Imam Salim pengisinya misalnya bu siapa? Siapa yang mulai bu? Ustaz Hanan. Ustaz Hanan. Oh, Ustaz Ali Hidayat sama Ustaz Bobi Insan Abu Kaila. Ibu maaf, pahalanya sama. Jadi ibu, ternyata beramal itu butuh ilmu. Makanya dasar Nabi mengatakan dari barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dalam ilmu tersebut dalam menuju surga. Ini menegaskan ibu maaf, ternyata dalam beragama itu tidak bisa pakai logika, tidak pakai kan lebih baik daripada enggak. Landasan amalan adalah ilmu yang kita pahami dalam agama itu dalil Quran dan juga hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita berharap pastinya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada hari ini Bu, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, amin. Ilmu yang bisa menuntut kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang karena perjuangan beliau saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmat, maaf Ibu rahmat ya Allah, tak terasa 2 bulan ya lebih, kalau nggak salah ini terakhir Ramadan ya. Kita bisa jumpa lagi, alhamdulillah sehat semuanya Bu ya. Ya, ini awet. Maret, April, Mei. Awet ada ya. Bismillah Bu. Baik, hari ini kita akan membahas tema memperbaiki hubungan dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya. Tapi sebelum saya bahas detail tentang terkait apa kita bahas hari ini Bu, coba karena tak salah juga karena bertepatan 10 Zulhijjah, ini pengingat saja. Coba Ibu, ini penguat untuk motivasi buat kita lebih semangat beramal, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Coba buka Ibu Quran surat 9 At-Taubah. Surat 9 At-Taubah ayat 36. Ini intermezzo aja biar selingan. Surat 9 At-Taubah ayat 36. Halaman 192, mana? Halaman 192 surat 9 ayat 36. 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri
الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Ada yang baca artinya? Silakan. Sesungguhnya jumlah menurut Allah ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, baik Ibu. Ya. Ini peringatan Bu, karena kita tahu bahwasanya dalam ayatnya mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah itu memang ada 12. Nah, ingat ini penetapannya bukan zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Karena kita tahu syariat haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Zulhijjah, bulan depan sekarang sudah Zulhijjah ya. Zulhijjah. Ya. Oke Bu, sebelum kita bahas, Ibu 12 bulannya bulan apa aja ya? Bulan pertama Al-Muharram. Oke, yang kedua Ibu, sange safar. Yang safar itu perjalanan. Safar. Ya. Safar, ketiga Rabiul Awal, lima Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lebaran. Syawal. Syawal. Kemudian Zulqa'dah. Sekarang Zulhijjah. Nah, kata Allah 12 kali ini dan diantaranya minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ini kata Allah ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang disucikan. Ya. Nabi mengatakan Ibu apa 4 bulan ini Ibu? 3 bulan berturutan, yaitu bulan apanya? Masya Allah ya. Bulan 11, 12, 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Nah ini bulan haram. Nah oleh karena itu ulama sepakat apa spesialnya 4 bulan haram ini, bulan 11, 12, 1 sama bulan 7 Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama Rajab. Makanya di sini Allah kita apa kata Allah? Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan ini. Maksudnya Ibu, di 4 bulan ini tidak boleh bermaksiat sama Allah. Maaf, bukan berarti di luar bulan ini boleh, enggak. Ulama sepakat tafsir dari kalimat ini yaitu hati-hati. Maksiat secara waktu biasa
dilakukan di luar bulan haram itu dosa. Tapi jika dikerjakan di bulan haram itu dosanya jauh lebih Besar. Hati-hati Bu. Nah, ketika dosa dilipat gandakan maksiat yang dikerjakan, maka sebaliknya kebaikan atau pahala yang dikerjakan pada bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama Rajab ini, ketika di pada bulan-bulan biasa berpahala, maka masuk bulan ini, maka pahalanya jauh dilipat gandakan. Ya, ini Bu, spesialnya 4 bulan haram, 11, 12, 1 sama bulan 7, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama bulan Rajab. Namun ada sesuatu yang lebih spesial di antara 4 bulan haram ini, yaitu bulan Zulhijjah. Ya, dari sampaikan dulu ya. Nabi yang katakan Bu, "Min ayyam", tidak ada hari sama sekali kata Nabi, "al-amalu sholihu fiha", yang mana amal soleh yang ketika dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata Nabi, yaitu ketika amal soleh ini dikerjakan pada hari ini, maka ini amal lebih Allah cintai Bu dibandingkan amal-amal yang lain di luar bulan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan Bu, bahkan amal soleh yang dikerjakan pada hari ini 10 Ramadhan Hijjah itu lebih besar, lebih Allah cintai daripada amalan bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan kalah. Karena kalimatnya "Min ayyam", tidak ada hari yang mana amal soleh yang dikerjakan itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sedangkan Ramadan itu di luar bulan Zulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan pula 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bahkan lebih baik dibandingkan Lailatul Qadar. Hanya kita yang tidak ini Bu ya. 10 hari terakhir Ramadan Lailatul Qadar berburu, wah ngejar, betul Bu? Itikaf itu hanya malam. Kalau ini full. Walaupun Rasulullah mengatakan hanya siang harinya, tapi kata Nabi hari berarti full. Tidak pilihan setengah harinya, tapi dari pagi sampai malam. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ulama sepakat ini lebih baik daripada Lailatul Qadar. Karena kalimatnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Makanya Ibu taklif pada hari ini spesial. Walaupun suasananya sama, mungkin baginya sama. Bahkan maaf, mungkin kemarin mengisi kajiannya Ustaz Adi Hidayat sama dulu, tapi hari ini walaupun ustaznya biasa, tapi pahalanya spesial. Yang buat spesial bukan ustaznya, tapi waktunya. Begitu pula sedekah yang kita keluarkan pada hari kemarin 1 juta, sekarang kita sedekah mungkin 100.000, maka 100.000 ini lebih Allah cintai. Ya, paham Bu? Apa yang buat spesial bukan 100.000-nya, tapi harinya. Makanya 10 hari ini Bu, maaf saya nggak bahas lebih dalam, hanya intermezzo. Ibu misalnya kajian coba kita bahas ya tahun kemarin, terutama bulan Zulhijjah. Silakan buka Facebooknya atau minta ke Ustaz Adi, mudah-mudahan masih ada. Pasti harus ada ya. Nah ini Bu ya, intinya amal soleh dilipat gandakan pahalanya, amal buruk juga hati-hati dilipat gandakan dosa. Tapi spesial 10 hari pertama ini Bu, spesial banget. Makanya dalam perjalanan berbanyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Lebih spesial Bu, zikir yang paling diutamakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Biasanya kan cuma di malam Allah malam 10 Zulhijjah hari Asyik 11, 12, 13. Tapi Bu, para sahabat mereka menghidupkan takbir Bu itu dari awal Zulhijjah. Ini zikir itu maksudnya zikir yang pertama bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengingat aja, Bapak Ibu mohon maaf, di antara kita yang niat berkurban, maka mulai hari ini tidak potong kuku, tidak potong rambut. Ya kan? Bukan berarti larang jadi dosa, tapi sangat dianjurkan. Sekali untuk tidak memotong kuku dan potong rambut. Ya. Untuk siapa? Untuk mudohi atau mukoribnya, dia berkurban. Ya, yang berkurban suami Bu, kepala keluarga, maka kepala keluarga tidak potong rambut, tidak potong kuku. Dan lebih dalam juga ada orang perburuan, kepek dan sebagainya, biar itu jaga dulu. Sampai kapan itu? Kurban nanti. Ya. Bukan satu keluarga. Tapi Ustaz, boleh nggak istri berkurban juga? Ya, seandainya ibu dari istri lebih mau di kampung Ustaz, boleh nggak? Nah, siapa yang sama berkurban itu? Ya. Tapi Ibu, kalau satu keluarga satu hewan, punten Ustaz tahun kamari mah atos jatah suami.
tahun ini jadwal saya yang berkurban, maka ibu mohon maaf, ibu ikhlaskan biar suami berkurban karena satu paket satu dua. Ibu pengen kurban di tempat lain, maka saya lebih menyarankan ibu sedekahkan. Sedekahkan bu. Maksudnya gimana Ustaz? Ibu mungkin cari keluarga, ya keluarga jauh bu, maaf nih ekonominya menengah ke bawah, belum pernah berkurban, telepon dia, bibi, wah, tante atau om, izin. Tidak mulai rasa hormat, saya ingin memberikan hewan kurban buat om yang sok om tahun ini mangga berkurban ya. Ibu masya Allah ini pahala besar. Ya. Kalau tidak boleh ibu lagi ya, tapi ketika ibu menghadiahkan keluarga kita yang di kampung itu berkurban, bahagia mereka bu. Ibu dapat pahala sedekah dan insya Allah menciptakan juga pahala bu. Hanya niatnya yang berbeda. Dia tersamakan buat orang yang kita hadiahkan itu bu kurban. Kemarin bu, satu batis bertanya, kan kebetulan saya membuka peluang bu ya, untuk menyalurkan hewan kurban ke lapas-lapas tuh, ke anak keluarga binaan yang saya kasih di lapas-lapas. Ustaz, kami sudah berkurban nih di komplek katanya. Ya bu, di warung banyak majlis ya. Tapi boleh nggak Ustaz, kita patungan aja dah. Patungan, ya mungkin setiap orang sekian-sekian, mengumpul angka sekian, boleh nggak kita di pesantren Ustaz di lapas? Boleh kata saya, tapi maaf tidak boleh semuanya disebut nama-nama bu ya. Kurban atas sama Jokowi, Cetno, Cekopon. Nah, kalau lomba cuma lomba cuma satu. Ya, kalau sapi satu boleh sendirian, boleh berdua, boleh bertiga, maksimal tuh domba temenan ketujuan. Komo ayam temenan di kurban itu. Nah ini ya, jadi nah boleh tapi kita hadiahkan. Nah kebetulan kita majelis kita sama kalau jana juga jadi ada Selasa, Kamis, hari Rabu di Bandung. Akhirnya mereka mencari ada pembantu kita nih yang biasanya dimasak kalau misalkan ada makan siang. Tapi bibi tahun ini kurbannya itu boleh kan? Ya, tapi yang lain cuma terhitung sedekah. Ya, tapi untuk kurban itu atas nama satu tidak boleh atas nama 7 keturunan kecuali dari desa. Nah ini ya, jadi silakan ibu. Nah yang niat berkurban tadi ingatkan om, tante, ingat ya om sama atau tante tahun ini ada kesempatan berkurban, ingat mulai sekarang jangan potong rambut, jangan potong aja. Iya baru ngapa minta dipotong nih bunga, mulai setengah Atasnya. potong atosan. Kalau enggak, dia setengah dipotong. Beresin itu mah. Jadi intinya kalau sudah tahu ini langsung stop ya, ingatkan saudara kita, paham ya? Kemudian ini intermezzo aja bu untuk ingat saja. Baik, kita hari ini membahas memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Bu Santi, ini kemungkinan akan makan 2 pertemuan 3 pertemuan pembahasannya. Tetap hadir ya. Tapi waktunya kapan Ustaz? Saya mau Bu Santi weh. Bu Santi kadang di Bandung mudah-mudahan ya kadang. Tapi Rabu kalau emang mau direk selesai saya siapkan dia waktunya. Baik Ibu, pertama ini Bu, saya ingin membahas ini karena saya mengutip tulisan yang luar biasa dalam kitab Majmu' Fatawa, tulisan Syekh Ibnu Taimiyah, di mana dalam kitab ini beliau menulis ya kalimat kana ulama fi ma madu yaktubu ba'duhum ila ba'din biha ulai kalimat. Kata beliau, ulama-ulama terdahulu itu sering menulis surat dan mengirim surat tersebut diberikan kepada orang-orang yang mereka cintai, kepada ulama-ulama lainnya, kepada keluarganya, kepada mereka cintai itu. Apa isi suratnya? Inilah isi suratnya kata beliau. Nah ini bu, pokok bahasa ibu isi surat dari apa yang ulama terdahulu tuliskan. Ada 3. Yang pertama, isinya yang pertama bu, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya. Amalan batin adalah amalan tersembunyi, yaitu amalan hati. Ya. Barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, kata ulama terdahulu, aslahallahu ala niyatahu. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan lahirnya. Ada istilah bu, maaf lahir dan batin apanya bu? Berarti lahir itu yang tampak, batin yang tersembunyi. Kita mendambakan pastinya bu ya, memiliki tatapan yang baik, tutur kata baik, akhlak baik, berlaku benar atau betul? Ini banget Ustaz, itu loh katanya baik, ucapannya baik, akhlaknya. Maka ulama terdahulu bu
memberikan kuncinya. Apa kunci kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik? Kuncinya ada pada ketika kita memperbaiki amalan batin, amalan hati tersembunyi. Ya, Ibu, saya teringat ucapan nasihat dari Agim dulu ya. Beliau pernah mengucapkan nasihat seperti itu dalam wasiatnya, Bu. Teko, Ibu tahu teko? Tahu. Ya. Kata beliau, teko itu kalau isinya air yang putih, bersih, jernih, ketika dituangkan ke dalam gelas, maka sudah barang tentu yang keluar airnya putih, bersih, jernih. Tapi sebaliknya, jika teko isinya adalah air comberan, warnanya keruh, aromanya nggak sedap, maka ketika dituangkan yang keluar air comberan. Ya, ini Bu, makanya keluar adalah, mohon maaf Bu Santi, Ibu di samping ini boleh Ibu berdiri kasihan. Ibu maaf bisa maju ke sini Bu, kasihan berdiri. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu ya. Yang masih ada space kosong boleh maju Ibu, kasihan berdiri. Itu sama orang. Silakan Ibu, mohon maaf ya saya itu sebentar. Ini kode Bu ya, Bu Santi. Kayaknya teras depan langsung kepikiran Bu. Nanti saya ngomong sama Bapak Salib ya. Biar barokahnya tambah terasa. Karena udah bawa minum. Silakan bawa di sini dulu. Bu, kalau misalkan nonton bola punya, wah, ini nonton Ibu nyusul kan Bu ya? Kurang tinggi. Ini Ibu pernah masak lagi ya? Ada. Oke. Baik ya, dia cari lagi ya. Jadi apa maksud Ibu teko tadi? Teko ini gambaran hati. Ya. Jadi kalau hati tersebut tuh berisinya sesuatu yang baik, itu maka sudah barang tentu keluar yang baik-baik. Itu maksud Agi. Tapi hati-hati. Walaupun casingnya bagus, mewah, eksklusif Bu, ya, kerudungnya 2 juta. Kaya boleh dong Bu. Bebas. Bajunya banyak kan 1 juta punya 5 juta lah. Ibu maaf belum tentu, ya, belum tentu. Ibu pernah mendapat maaf nih makan kacang, bagus ya, luarnya bagus masih buka. Jadi kata Ali tadi ya, teko kalau isinya air yang bersih putih jernih, ketika dituangkan yang gelas sudah barang tentu yang keluar air putih bersih jernih. Tapi ketika teko airnya comberan, aromanya tidak sedap, warnanya keruh, dituangkan pastilah aroma tidak mungkin tidak sedap juga ya. Ini gambaran hati. Ternyata ini selaras dengan apa yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu. Ketika Nabi SAW pernah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging, kata Nabi. Idza saluhat jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Mata bagian dari jasad akan menatap yang baik. Mulut bagian dari jasad akan bertutur Yang kata baik. Kaki bagian dari jasad akan melangkah ke tempat Yang baik. Tapi hati-hati kata Nabi, wa in fasadat, tapi jika segumpal daging ini rusak, buruk, maka buruklah seluruh jasad. Akhirnya Bu, matanya melihat yang buruk, mulutnya bertutur kata buruk, langkahnya ke tempat yang buruk. Subhanallah. Dan Nabi informasinya kepada kita, apakah segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah segumpal daging itu adalah Hati. makanya Bu, hati-hati menjaga hati ya.
amalan-amalan hati yang perlu kita perbaiki. Yang pertama yaitu ikhlas dalam beramal. Nah ini Bu, ikhlas dalam beramal. Ibu, ikhlas susah atau sulit? Ini Bu, analogi ini sering saya sampaikan Bu, ikhlas. Ikhlas, dan ini perintah Allah. Ketika kita beramal harus ikhlas kata Allah. Ya, ayat itu surat 98, surat Al-Baqarah ayat 5. Surat Al-Baqarah 98 ayat 5. Halaman 598. 598. Halaman 598, surat 98 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Ibu, di sini Ibu, ketika kita ingin beramal, beribadah, berbuat baik, apa perintah Allah? Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah illa kecuali liya'budullah, agar mereka menyembah kepada Allah, maksudnya beribadah, beramal kepada Allah dengan cara apa yang Allah inginkan? Mukhlisin, ibadah dengan ikhlas. Makanya Ibu, ikhlas ini amalan hati, bukan amalan fisik, benar tak betul? Ya, ini yang sering kita bahas. Ikhlas, masih ingat apa artinya? Oh ya. Sebenarnya di kampus mana itu? Ibu, ikhlas dalam kamus bahasa Indonesia artinya murni. Ibu pernah dengar istilah susu murni? Ya. Apa artinya? Susu ikhlas. Pentekosta ikhlas dan murni, berarti susu murni, susu ikhlas. Ibu, susu murni adalah susu Tidak ada campuran. asli, ya, dari kambing atau sapi yang belum atau tidak tercampur dengan yang lain, disebutlah susu murni. Ibu, kalau ada susu murni tercampur dikit dengan kopi, apakah masih disebut susu murni? Tidak. Berubah menjadi Kopi susu. kopi susu. Kopi susu. Nah, kayak di luar nama produknya. Tapi intinya susunya lagi murni. Begitu mau dalam beramal, hati-hati. Makanya Bu, banyak orang nanti di akhirat mereka berharap pahala dari amalan besar yang mereka kerjakan, tapi nol di hadapan Allah. Apa penyebabnya Bu? Udah ikhlas. Kenapa Ibu? Hati-hati, Allah nggak bisa kita bohongi. Tapi manusia memang Bisa. bisa. Contoh sederhana Ibu, sedekah yang paling mudah itu apa? Senyum. Apakah setiap senyuman bernilai sedekah? Tidak. Ibu pernah nggak di masa-masa seorang wajah tersenyum, hati setor? Pernah? Pernah. Pernah atau sering? Pernah. Sering atau selalu? Berbayang hidupnya
senyuman seperti ini belajar sedekah? Tidak. Tergantung hati. Ini amalan hati, Bu. Makanya niat itu adanya di hati. Coba Ibu lihat surat 64 Ibu, At-Taghabun ayat 4. At-Taghabun surat 64 ayat 4. Surat 64 ayat 4. 556. Halaman 556. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Wallahu alimun bizatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, lihat Ibu, di sini Allah tegaskan, Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Dia Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Dan dia Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Di akhir ayat ini Bu, ini harus diperhatikan kita Bu. Wallahu alimun bizatis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ini Bu, makanya niat itu ada di hati. Ketika orang lain bisa kita bohongi dengan amal-amal kita, padahal kita bermaksud ria, sum'ah, ujub, subhanallah. Inilah Bu yang membuat akhirnya kita merasa aneh. Si ibu itu Masya Allah tiap tahun haji, tiap tahun umroh, rajin ke masjid. Nah pun tadi kok masih kosok gibah kayak mungkin ibu eta taklimah seminggu 8 kali, bahkan sehari 3 kali bukan membuatnya. Nah masih ini masa ngomong gak? Bu, lihat Bu, padahal amalannya amalan ibadah. Tapi apa yang membuat kok amalan tampaknya belum tampak baik? Hati. Ini Bu, karena Allah tahu selama ini ketika dia berbuat baik bukan karena Allah, dia beramal karena Allah. Akhirnya apa terjadi Bu? Akhirnya perilakunya pun tidak baik. Ini yang pertama Bu ya. Makanya Bu, ini harus rekomendasi buat kita Ibu berikhlas dalam beramal. Ini amalan hati. Baik, amalan yang kedua yang perlu kita perbaiki Bu, agar apa? Agar Allah memperbaiki amalan lahir kita, amalan tapak kita. Yang kedua yaitu dengan mendawamkan zikir. Perbanyak zikir atau zikrullah, ingat Allah. Ya, perbanyak ingat Allah. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Bu, maukah kalian aku beritahu satu amalan, kata Nabi, yang mana amalan ini sangat baik bagi kalian, bahkan amalan ini sangat suci di sisi roh kalian Allah, bahkan amalan ini kata Nabi sangat meninggikan derajat kalian di sisi Allah, bahkan amalan ini kata Nabi lebih baik daripada kalian infak dengan emas dan perak. Ibu, berapa harga emas sekarang? 1 juta. Hampir 2 juta. So, kira terakhir infak 2 juta. Ibu betul, bangun ayat yang sering lewat depan kita, buka dompet ayat 100.000, 50.000, 20.000, seberang diasupkan. Pada pahalnya 20.000. Kalau usah kayak nyempil nih 20.000. Ya Bu ya, tapi kadang-kadang Ibu, ini amalan kalau kita lakukan lebih baik daripada kita infak dengan emas dan perak. Bayangin Bu. Bahkan Nabi tegaskan pula, bahkan ini amalan lebih baik daripada kita turun ke medan perang. Ya Bu, perang kita menebas leher musuh kita.
atau kita yang ditebas leher oleh musuh, alias kita mati syahid. Ingat ya, tidak ada balasan bagi mati syahid kecuali surga. Tapi kata Nabi, ini amalan lebih baik daripada masyarakat. Mendengar ucapan Nabi ini, sahabat bereaksi, qalu bala. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu amalan yang lebih baik buat kita? Bahkan lebih mensucikan di sisi Allah, bahkan lebih tinggi derajatnya bagi kami. Bahkan amalan itu lebih baik daripada emas dan infak, infak dan emas dan perak. Bahkan apa itu amalan yang lebih baik daripada turun ke medan perang, kita membunuh lawan atau terbunuh oleh lawan? Nabi mengatakan, qala zikrullahi ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir Ibu. Makanya di antara keutamaan zikir, lihat Ibu, surat kedua ayat 152. Al-Baqarah ayat 152. Halaman 23. Halaman 23. Surat kedua Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah perintahkan kita, fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Perbanyaklah zikir kepada, kan zikrullah kita ingat Allah. Tatkala kita mendawamkan, merutinkan Bu, mengisi waktu-waktu kita dengan zikir, masak zikir, berzikir, ya, beramal dalam zikir, zikir, maka Allah berjanji azkurkum, niscaya aku akan ingat Padamu. Allah jaga kita. Makanya ini diantara masuk ucapan ulama dulu, siapa yang memperbaiki amalan hatinya, niscaya Allah memperbaiki amalan lahirnya. Ada apa Ibu? Karena Allah ketika diantara amalan hati diperbaiki dengan zikir. Ketika Allah ingat kita, maka Allah akan jaga. Allah jaga pandangan kita, Allah jaga tutur kata kita, Allah jaga akhlak kita, Allah jaga perilaku kita. Tapi poin pentingnya Ibu, hati-hati, zikirnya jangan hanya sebatas di lisan. Makanya zikir termasuk amalan hati. Karena ada ibu-ibu di luar sana. Nah di sini di jauh sana Bu, saya cari aman soalnya. Ya, ada ibu-ibu yang berzikir dari maksiat. Ada. Ibu, apa si ibu di ujung tak? Itu di rumah di ujung, kunaon? Subhanallah, kamari tanya kiki. Subhanallah, bari ngomong kan? Bagus. Lisannya berzikir, tapi niat itu astagfirullah, biasa bener gitu. Istighfar. Masya Allah. Ada anak muda Bu, Ustaz, maaf Ustaz, anak saya itu cerita kemarin baru jadian sama ketua Irma, Bu. Ikatan pada masjid di sekolahnya. Soleh cenama ya mah lebar batu cenah. Dia ahli masjid mah, soleh pisan, bahkan dia hafiz Quran. Dan maaf pacaran kami deh pacaran yang syar'i cenah. Pacaran syar'i. Ibunya nanya, nak, kumaha pacaran syar'i teh? Iya mah, dia panggil aku Umi, saya panggil Umi. Bahkan mah, kemarin saking solehnya ini AA beda sama laki-laki yang lain. Setiap nganterin aku pulang mah, Masya Allah, dia selalu katakan, Neng, ayo orang bikin doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah.
Nah doa mah bayangin mah astagfirullah. Ibu doa bagian dari zikir bukan? Zikir. Tapi mungkin nggak itu disebut zikir. Ayo sih tetehnya sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bu. Makanya mau zikir itu hati harus menghadirkan Allah. Lisan mengucapkan asma Allah, perilaku dia orang yang berzikir sudah barang tentu amal soleh yang dikerjakan. Makanya tidak mungkin dikatakan zikir seseorang, masya Allah bermaksiat, Ustaz saya teh pengen mencuri kan basmalah heula, bener. Ini mohon Bu, ya. Ibu, maaf ya, tetangga ibu saya, Bu, kan saya tinggal di Balai Endah, ibu saya di Muhammad Kolam. Kita punya tetangga Bu, orang kafir. Itu ibu pernah dia punya anjing Bu, ya. Bahkan Bu kalau lagi ini Bu, kadang-kadang keluar kalimat istighfar Bu. Anjingnya ngomong astagfirullah ya anjing berisik. Karena ketemunya, wah alhamdulillah ya kamu punya motor baru. Baik Bu, dia bahkan mengucapkan kalimat-kalimatnya zikir Islam. Mungkin lo pernah menurutnya, ya orang kafir tapi ingetin, tapi kadang alhamdulillah dia sebenarnya jagoan, berhasil sukses, padahal dia kan lisannya menyebut asma Allah, tapi yang tidak mungkin Bu orang yang beriman. Nah ini Bu ya, dan orang seperti ini hati-hati, yang lisan doang berzikir itu Allah kategorikan orang munafik. Coba lihat ayatnya Bu, surat 4142. Surat 4 An-Nisa ayat 142. Bahkan ini Allah gambarkan dalam sholat pun Bu. Surat 4 ayat 142. 101. Halaman 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah ini Bu, Allah menggambarkan sifat orang munafik dalam soalnya ada 3. Pertama malas, kedua ria, ketiga taklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Apa yang mana Ibu? Allahu Akbar, lisannya berzikir, pikiran kemana gitu. Orang seperti ini hati-hati Bu. Ini Bu, maaf yang barusan dari pagi baru saya lihat ya. Ini kita pernah membedah Bu sampai di pertemuan meraih kehusuan dalam ibadah, dalam sholat Bu ya. Dan di hidupnya Bu ya. Tapi dia hati-hati Bu. Allah katakan Bu. Makanya Allah wanti-wanti, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang mendirikan salat. Al-Maun ayat 4. Apa ini kata Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lisannya berzikir Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, ya Allah kunci motor di mana? Pernah Ibu? Allahu Akbar ruku subhana rabbiyal azim. Allah kunci di mana? Ada kunci.
Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal. Biasanya berzikir Rabbana wa lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Terakhir di jaket nanti ayat di mana ayat Allahu akbar sujud subhana rabbil a'la. Iya wajibin itu ya saja. Ini aja. Sebaliknya kalau orang beriman, kata Allah nih Bu, surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim sahun Kalau sahur itu jadi orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau orang beriman tidak sahur tapi khashi'un. Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 dan 3. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa kata Allah cirinya? Yaitu orang-orang yang ketika sholat dia sholatnya khusyuk. Nah, ya. Jadi zikir itu tidak hanya di lisan, berarti zikir termasuk amalan. Ibu, saking spesialnya amalan zikir di hadapan Allah, dia di surat 3 ayat 190 dan 191. Surat ketiga ya, ayat 190 dan 191. Ali Imran ayat 190 dan 191. Halaman 75. Maka yang bawa mushafnya sama, halaman 75. Ini masih keterangan zikir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Subhanaka faqina azaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, kata Allah, dan silih bergantinya malam dan siang hari. Tegas Allah katakan, la ayatil liulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ibu, kalau orang yang tidak berakal sering kita sebut dalam istilah apa? Orang gila, ODGJ.
Ibu mau disebut orang gila? Tidak. Ustaz, masa saya terhormat, saya dihormati, terpandang, rumah saya besar, kendaraan mewah. Ibu maaf, oke lah, mungkin di hadapan manusia kita tidak gila, ya, berakal. Tapi pertanyaan di hadapan Allah, berakal nggak kita? Bagaimana penilaiannya Ustaz? Bu, ayat 191 Allah menggambarkan dua ciri orang yang berakal di hadapan Allah. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang berzikir, ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Dia ingat Allah. Berarti Bu, dalam segala keadaan dia Ingat Allah. Coba kita lihat diri kita. Kita ingat Allah pas kapan? Kesusahan. Pas sholat. Tadi mau sholat. Mau ingat. Tadi mau ingat Bu. Mohon maaf Ibu. Bayangkan Ibu. Padahal kata Allah ciri orang yang berakal ahli zikir. Perbanyak zikir. Kenapa? Karena dia memahami ini amalan yang sangat mulia, yang dengan zikir ini Allah akan menjaganya. Makanya nggak aneh, maaf, si fulan orangnya terpandang, dihormati, tapi kita sebelum. Karena bisa jadi, Bu. Karena Allah tak menjaga dirinya. Alhamdulillah. Ya. Ciri yang kedua kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang senantiasa bertafakkur, merenung tentang penciptaan langit dan bumi seraya dia berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Makanya Bu, orang yang senantiasa berzikir Bu, maka dia akan kecepatan amalan hati selanjutnya ketika menghadapi keadaan. Maksudnya Bu, amalan hati yang ketiga apa itu? Husnuzon. Selalu berbaik. Ibu, kalau kita mau melihat fakta di lapangan, mengapa ada orang yang masih sering marah-marah ketika mendapati keadaan yang tidak nyaman, tidak enak? Karena dia tidak mengimani takdir. Karena hatinya nggak ingat Allah. Kalau dia paham konsep kehidupan, kata Nabi, takdir manusia sudah Allah katakan ribuan tahun, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti Bu, kejadian yang sudah telah lalu, yang sedang dan yang akan datang, semuanya sudah Allah rencana. Ketika ditimpa kebaikan, dia puji Allah, dia bersyukur. Ketika ditimpa keburukan, dia puji Allah, dia bersabar. Kata Nabi Bu, tidaklah keadaan ini ada kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Makanya Bu, zikru penting Ibu. Dan hati-hati Bu, nanti khususnya kita bahas ya. Hati-hati Bu, karena selain ada keutamaan juga, ada juga ancaman bagi orang yang tak berzikir kepada Allah. Lihat ancamannya Bu, Quran surat 63 Al-Munafiqun ayat 9. Surat 63 Al-Munafiqun ayat 9. Halaman 554. Halaman 554. Surat 63 ayat 9. Surat 63 ayat 9 halaman 554. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta besamu dan anak-anakmu melalaikan kamu
dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang Nah ibu, ketika tadi kita bahas tentang keutamaan zikir, Allah jaga kita. Keutamaan zikir termasuk orang berakal. Keutamaan zikir lebih baik daripada kita infak emas dan perak, daripada turun ke medan perang. Dan bu, kita perlu bahas juga dong, apa sih ancamannya nih? Kalau kita tidak mau mengisi waktu-waktu kita dalam zikrullah atau ingat Allah, di sini Allah ingatkan kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan juga anak-anakmu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Gara-gara benda, harta, handphone, lupa sholat, lupa ngaji, lupa zikir, apalagi jangan, kata Allah. Allah tegaskan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Tegas Allah katakan, maka barang siapa yang melakukan demikian, dia lupa dari ingat Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, keluarganya, bisnisnya, gara-gara handphonenya, dia lupa sama Allah, Allah ancam dia termasuk orang yang merugi. Apa kerugiannya bu? Ancaman Allah bu, lihat kerugian tersebut ada pada surat 59 ayat 19. Surat Al-Hasyr 59 ayat 19. ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, lihat ibu, jangan kalian kata wala takunu kalladzina nasullah, menjadi itu seperti mereka. Siapa mereka itu? Allah, orang-orang yang lupa sama Allah. Yang dari bangun sampai tidur lagi udah mau ingat Allah, yang penting dunia. Rupiah. Ada bu, versi bu. Bentar, saya juga butuh ibu. Tapi saya sedih melihat kalian belum kemarin. Euforianya berlebihan. Saya yakin bu, sedikit mereka yang tidak sholat ketika kemarin konvoy ibu ya. Bahkan zolim saya lihat ketika berjalan besar di jalan tuh, aduh. Yang mereka Allah, saya juga suka bola tapi tidak benar seperti itu. Tapi hati-hati kata Allah, jangan kalian menjadi seperti mereka orang-orang yang lupa kepada Allah. Apa zaman Allah? Fa'ansahum anfusahum. Mereka yang melupakan Allah dalam hidup mereka, Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Sebaliknya bu, kalau ahli zikir tadi Allah janji, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Kalau kita lupa sama Allah dalam ayat ini, Allah akan buat kita lupa terhadap diri sendiri. Maksudnya apa ya bu? Allah akan buat kita lupa akan hidup akhirat kita. Kehidupan akhirat dibikin lupa. Sehingga bangun tidur sampai tidur lagi, cuma rupiah, dunia aja. Sehingga apa tadi bu? Sholat, jadi ngaji, nggak ada waktu. Kurban, sabar. Karena lihat, ini waktu dimana bu harga domba lebih mahal daripada harga handphone. Padahal harga domba 3 juta, harga handphone 7 juta, tapi lebih mahal dong. Ustaz, aduh, saya kalau Ustaz kenapa? Pengen beli domba tapi mahal, Ustaz, 7 juta. Tapi handphone kalau beli 7 juta asal. Ini masalah hati. Ya, jadi apa dampaknya Allah bikin lupa di akhirat untuk mengejar akhirat? Mudah-mudahan bahkan tidak mau untuk masalah dunia dibiarkan. Jadi bu, hati-hati. Ini ancaman yang mengerikan bu. Sehingga orang seperti ini hatinya akan
jauh dari ketenangan. Gelisah ibu, serba gelisah, serba tak tenang. Padahal rumahnya banyak, istrinya Banyak. Satu aja berat hisapnya, apalagi Banyak. tapi dia hidupnya nggak tenang. Tapi sebaliknya, orang yang mendawamkan zikir, Allah janjikan ketenangan. Ibu ingat, orang yang berperilaku baik itu penyebab utamanya itu hati yang tenang. Sepakat nggak, Bu? Sepakat nggak? Ya, orang yang tutur katanya baik, ya perilakunya baik, itu pasti hatinya tenang. Apa yang membuat hati tenang? Cuma satu. Apa itu? Zikrullah. Quran surat lupa. Ayat surat Ar-Ra'd 13 ayat 28, Bu. Ini pernah kita bahas, Bu. Saya kira ingat. Surat 13 ayat 28. Ini terakhir kita mau zikir dulu ya. Surat 13 ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, lihat Ibu. Yaitu orang beriman, kata Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang, tentram, bahagia. Ketika hati tenang, hati tentram, hati bahagia, maka sudah berarti itu tatapan penuh kebaikan, ucapan penuh kebaikan, perilaku penuh kebaikan. Apa yang membuat tenang? Kata Allah, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Bahkan di akhir ayat Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, hanya apa artinya itu? Nah, apa Hanya. dan ada cara yang lain, cuma satu itu loh, kata Allah. Only orang mana sih only ya? Tidak ada cara lain, Bu, untuk meraih ketenangan kecuali dengan zikir, kata Allah. Makanya zikir amalan hati, menenangkan hati, menenangkan hati. Hati yang tenang akan membuahkan amalan yang penuh kebaikan. Ini Bu, dalamkan zikir. Apalagi 10 hari pertama zikir tadi Bu ya. Dengan cara apa Ustaz? Banyak Bu zikir-zikir yang terdalamkan. Apa di antara zikir Nabi bersabda? Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatan ila rahman wa sakilatan fil mizan, kata Nabi. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, maksudnya mudah diucap. Tapi kata Nabi, ini dua kalimat sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Bahkan hebatnya ini zikir, ini amalan, kata Nabi, sakilatan fil mizan, berdampak beratnya luar biasa pada hari timbangan. Pahalanya besar. Apa zikir itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi azim. Hafal? Masuk zikir dia? Kira terakhir. Oke. Jangan zikir Bu. Banyak zikir-zikir ya. Ada zikir Bu yang terkenal luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Sehari 100 kali Bu. Masya Allah. Ini pahalanya besar. Ya, apa pahalanya kata Ibu? Maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sehari 100 kali. Habis subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, 100 sehari. Berarti
Ana zikir juga kata Nabi Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dawamkan Bu sehari. Satu riwayat 10 kali, dua riwayat 100 kali Bu. Ada yang 10, ada 100 kali seharinya Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu utamanya Bu, sama seperti kita membebaskan 10 budak. Nah, padahal satu budak ini pahalanya besar di hadapan Allah, apalagi 10. Dan Bu, zikir. Ada zikir yang lain yang lebih mulia apa Bu? Zikir membuka pintu rezeki apa? Zikir membuka pintu rezeki, penambah kenikmatan. Ibu mau dapat uang 1 juta kayak suami kamu menang. Alhamdulillah. Ibu jangan remehkan kalimat tahmid ini, karena Allah berfirman surat Ibrahim 14 ayat 7, la in syakartum jika kalian bersyukur kata Allah, pasti aku tambahkan kenikmatan kepadamu. Berarti penambah atau membuka pintu rezeki. Ada zikir juga Bu, membuka pintu rezeki. Zikir Bu, apa itu? Bu, berbuat salah kita pernah? Istighfar. Istighfar juga penambah rezeki. Boleh Bu. Masih ingat dalilnya? Surat 71 Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Alhamdulillah. 5 keutamaan zikir Bu dalam ayat ini. Pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit, maksudnya apa Bu? Keberkahan dalam kehidupan. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, dengan istighfar Allah tambahin harta kalian. Baik Bu. Ya, surat 71 ayat 10, 11, 12. 10, 11, 12. Dan Bu, pengen nambah harta, pengen usaha lancar, istighfar Bu. Kata itu ayatnya Bu. Yang ketiga, wa banin, Allah kasih anak nih. Ini Bu, salah satu amalan pun ya bagi yang susah punya anak kita, mantu kita Bu. Maka ini istighfar bunyinya. Yang keempat, wa yaj'alakum jannat. Yang kelima, wa yaj'alakum anhara. Allah akan jadikan kebun-kebun dan sungai-sungai mengalir. Apa artinya Bu? Bisnis lancar, pekerjaan dimudahkan, keberkahan dalam kehidupan. Masya Allah. Dengan apa Bu? Zikir, istighfar. Tapi maaf, jangan istighfarnya seperti ibu-ibu bilang gitu tuh. Bermasak, anak baca piring, astagfirullah, pikir sebenarnya bukan. Istighfar balik dari aku, entah ibu. Nah ibu ya, istighfar itu balik hati hadir, menemukan penyesalan. Astagfirullah ya Allah, dosa ini. Oke Bu ya, ini amalan yang kedua Bu ya, mati kedua. Amalan yang ketiga satu kita masuk itu husnuzon. Baik tak? Sangka. Prasangka itu amalan hati kan? Hati. Husnuzon dan suzon ini penting Bu. Coba lihat Ibu ya. Surat kedua ayat 216. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Kutiba alaikum kitab ya. 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itulah tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, lihat Ibu. Nah, ini ayat yang memotivasi Bu. Ini latih hati ya, amalan hati. Bagaimana kita menyikapi keadaan terus berbaik sangka dengan Allah. Ya. Ketika Allah perintahkan kepada para sahabat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan, diperintahkan kalian berperang, kata Allah, padahal perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai, kalian benci. Oh, Ibu, siapa sih yang suka perang? Benar atau betul? Ya. Walaupun kita punya alat canggih, yakin mana, tapi tetap takut perang dulu. Apalagi perang zaman dulu. 15 abad yang lalu zaman Nabi yang namanya perang harus saling berhadapan. Zaman akhirnya mah enak. Tinggal pencet omong. Zaman dulu harus saling berhadapan. Makanya Bu, menang belum tentu badan kita tidak ada luka. Kalau kalah, paling pahit-pahitnya mati. Kalau enggak mati, ditahanan perang Bu, jadi budak. Subhanallah. Kata Allah, padahal perang itu sesuatu yang tidak akan sukai, tapi Allah kasih motivasi untuk khususan sama Allah. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai padahal baik bagimu. Dan sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian sukai padahal buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita hanya bisa berencana, tapi rencana kita bisa terjadi, bisa tidak. Tapi rencana Allah sudah pasti akan terjadi, dan yakinlah apapun rencana Allah pasti terbaik, pasti terbaik. Ya Bu ya, ini Bu. Dan khusus sekali lagi ini amalan hati, menerima. Bagaimana kita menerima dengan ikhlas apa yang menimpa kita Bu? Berbaik sangka, ini pasti kebaikan, walaupun saat ini yang kita rasakan perih. Ustaz tapi perih. Ibu, seorang mukmin meyakini, ketika kita meyakini musibah dari Allah karena bagian dari takdir, maka keyakinan kita Bu yang menguatkan kita. Ibu hafal surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. So, artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian, membebani seseorang illa kecuali wus'aha, dengan sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi Bu, ketika ada masalah Bu, jangan langsung emosi yang dikedepankan. Ya, karena perempuan lebih mengedepankan perasaan. Bersabar saja. Kalau kuat agama Bu, betul Bu, dominasi perempuan luar biasa. Tapi kan ketika agama dikedepankan, maka ini akan mengontrol perasaan. Wah Ibu, makanya Islam itu agama yang sangat sempurna. Bijaknya luar biasa agama kita Ibu. Hal sederhana, mengapa hak talak ada pada suami?
Kenapa Pakai istri nggak logika. bisa mengalah? Logika, laki-laki pakai logika. Ya, WA dibalas undung. Itu bisa-bisa itu kagak kau laki lu. Kasus benar atau betul? Mas, isiin Shopee Pay aku dong. Aduh, aku tuh lagi sibuk fokus bayar ini. Kamu dasar suami yang tidak. Wah, terus nggak tahu benar atau betul? Ibu, kenapa tukang nasi goreng lebih enak laki-laki daripada perempuan? Karena rasa nasi goreng perempuan tergantung waktu. Betul kok? Cenderungnya lebih enak di awal bulan. Enggak, ibu di sini ibu dua sana saya dari aman soalnya. Bu, mohon maaf, Islam itu mengontrol dengan perasaan. Ibu bayangkan ibu pengen surga? Benar kita bahas ya. Ada cara paling mudah bagi perempuan untuk masuk di ahli surga menjaga 3 perkara kata Nabi. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama Pada suami. betul nggak? Tidak ini ibu jaga bu, jaminannya kata Nabi, ibu bisa masuk surga. Sok 8 pintu surga, dari pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu ilmu. Mangga pilih mana pun. Angin. Jangan ditarik atau bu, oh. Angin. Baik ya. Nah ini kan bu, agama untuk mengontrol ibu. Makanya maaf ibu, masya Allah tabarakallah bu, peluang surga ibu sangat besar menjaga ini aja, tapi ujiannya berat, benar betul. Ya bu ya. Tapi Islam tuh bijaknya luar biasa. Sampai-sampai saking mulianya, ya maaf, surga ibu ada pada suami. Ibu talim aina sehari 3 kali misalnya bu ya. Ya. Suami ditinggalin. Suami dicuekin nanti malam bu, langsung. Kalau langsung, sini. Makanya izin sama suami itu kan penting. Ingat ya, izin bukan pemberitahuan. Ini pada sebulan wanita itu. Terus Nabi ke majelis taklim, foto ke suami kan, beb, alhamdulillah baru sampai majelis taklim. Suami kira-kira jodoh sih. Ibu minta izin lain pemberitahuan. Apa artinya minta izin ibu? Sebelum atau setelah? Sebelum. So paham? Berarti minta izin juga. Ya, saya masih ingat ya di dialog ini bu, saya lupa ibu yang mana bu ya. Ibu beres kajian nyamperin Ustaz Punten. Beliau datang dulu 5 menit sebelum selesai. Apa kata beliau? Ustaz Punten bisa. Saya baru telat datang bisa. Wah telat bu ya, imam udah langsung. Tapi lu katakan bu, tadi Ustaz saya baru dapat izin deh 10 menit yang lalu dari suami. Nah ini saya telepon si Akte nggak balas tadi angkat di WA bu. Karena salah saya juga tadi pagi lupa ngasih tahu. Biasanya Ustaz pagi-pagi saya udah ngomong, tapi saya lupa ngasih tahu soalnya langsung mulai kerja. Saya telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas. Bu, 10 menit tadi Ustaz, suami ngebahas, Pak Punten baru megang handphone, sok mangga. Tapi bu, saya kasih ke beliau. Dia taat berarti kan? Tapi ada ibu seperti mall, di rumah redangan, izinnya. Main ke rumah ibu A, izinnya sedih gitu. Kayak gitu, sama udah beli. Nah itu apa ibu? Ya? Nah ibu, lagi ya, orang-orang ujian itu mau tidak mungkin di luar batas kemampuan. Kita meyakini masalah dari Allah. Nah ibu, ketika kita mendapatkan masalah tidak baik dari pasangan, dari anak, keluarga, orang beriman bu, kalau kita ingin memiliki sikap yang baik, maka khususun. Maka sikap pertama ya, untuk khusus itu adalah menahan diri dengan bersabar. Kenapa? Kalau ibu menyikapi sesuatu keadaan dan tidak sabar, maka perasaan buruk yang akan keluar pertama kali. Benar atau betul? Akhirnya berkata buruk, ucapan buruk, akhlaknya buruk. Akhirnya dikenallah orang dengan sebagai orang yang buruk. Ya, jadi bu mulai menyikapi keadaan dengan husnul. Husnul seperti apa Ustaz? Ibu menyikapi keadaan dengan baik sangka. Ya, ketika maaf ini bu, ketemu sama teman laki-laki, ketemu sama orang lain, betul nih, bajunya bau asap rokok, langsung kan kalau sudah dulu, si orang rokok
dengan orang-orang yang merokok akhirnya dia kena asap itu. Ya, ketika anak pulang telat, pulang sekolah itu terlambat, kalau khususan kayaknya si kakak ini nunggu angkotnya, kayaknya khususan. Lihat kalau kita belajar dengan Nabi Isa alaihissalam. Lihat ketika beliau sedang duduk di sisi sungai, ketika itu sama murid-muridnya banyak melihat ada bangkai hewan busuk aromanya. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Murid-murid Nabi Isa duduk di hidung. Saya berkata, oh kisahnya bangkai hidup. Nabi Isa nggak nutup hidung, tapi dia ngomong, Masya Allah, itu gigi bangkainya putih banget. Ya, betul melihat yang buruk pada bangkai buruk. Oh kasihan. Tapi Nabi Isa mencari kebaikan apa yang ada pada bangkai itu. Nah itu, giginya putih. Yang ketika yang lain mengatakan, oh aromanya tak sedap, buruk, tak bau karena bangkai, Nabi Isa berkata, putih sekali gigi bangkai itu. Beda dengan ya? Nah itu, husnuzon pun akan membuat ini amalan hati Bu yang akan berdampak dengan Allah memperbaiki amalan lahir kita. Baik Bu ya, ini 3 ini mungkin Bu yang kita bahas lebih detail Bu ya. Masih banyak yang lain Bu ya, amalan hati yang lain dan Bu syukur juga amalan hati. Kemudian sabar juga amalan hati. Tapi kita bahas dulu, pernah bahas dalam 2 perkara ini. Tapi hari ini kita bahas ini dulu. Yang pertama tadi adalah dengan ikhlas dalam beramal. Yang kedua, Perbanyak zikrullah. perbanyak zikir, ya. Yang ketiga, husnuzon. Selalu berbiasakan dengan Allah, ya. Seburuk apapun Bu keadaan yang menimpa kita, biasakan Bu. Saya yakin ini baik buat saya. Saya yakin ini baik saya. Ini lebih baik, lebih menenangkan hati daripada kita menyikapi keadaan buruk dengan marah-marah. Itu bisa memperkeruh suasana, bahkan berpotensi menambah dosa. Ya. Baik Bu, insya Allah kita akan bahas poin nomor 2 nanti di mana Bu Santi? Ada Bu Santi? Sampai ya? Bu Santi, Masya Allah sampai dulu nanti kelihatan. Ibu Santi nanti untuk yang nasihat kedua Bu ya. Apa nasihat kedua Bu? Man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan diri dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan diri dengan manusia. Ibu pengen punya hubungan baik dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anak, menantu, dengan mantan perlu diperbaiki? Perlu. Buang mantan pada tempatnya. Dengan orang lain, kuncinya ada perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau bersama selanjutnya, nggak tahu berapa kamu? Berapa depan? Ada? Nanti ya. Dan nasihat ketiga Ibu, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupi seluruh urusan dunianya. Dan ini 3 nasihat yang ada pada kitab Majmu' Fatawa. Ini nasihat dari ulama-ulama terdahulu buat orang-orang yang mereka cintai. Ya, kita baru bahas 1 ya tadinya. Kalau depan itu bahasa ini. Ibu yang minggu depan ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya sehat, semuanya sehat. Kita jumpa lagi. Sebelum itu Bu, kita bersama-sama dulu untuk yang sudah meninggal Bu ya. Ada Ibu Atika, Ibu Uji, Ibu Zanisa, Natali Arifah, Ibu Aisyah, Ibu Popi, Ibu Fatima dan Ibu Inel. Kemudian ada Bapak Isin Rosin, Bapak Umar, Bapak Muhammad Jari, Bapak Wadi, Bapak Atam, Bapak Dalu, Bapak Ong, Bapak Dedeng Satibi dan juga Bapak Heri. Pun juga siapapun di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita doa bersama-sama mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dari siksa kubur dalam barzahnya, dan mudah-mudahan juga Allah jadikan alam barzah sebagai taman-taman surga. Dan juga mudah-mudahan ya, dan juga untuk Ibu Salamah binti Umar Abdurrahman ya. Juga ini dan kita doakan juga Bu, mudah-mudahan ahli warisnya khususnya anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Dan karena kesolehan mereka semua mudah-mudahan bisa menyebabkan mereka semua terbebaskan dari api neraka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan juga terakhir Bu, buat saudara kita yang sedang sakit ini ada Ibu Hadiah Kurniasi, Ibu Dini, Ibu Salama, dan ada Bapak Warpan, Bapak Uday. Pun siapapun di antara keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa,
Dan mudah-mudahan juga segera Allah akan penyakitnya, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si azizul ba'sa isfi'an tasyafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman. Dan ternyata ada yang nempel ibu, ada di antara jamaah kita yang sedang haji ibu, yang alhamdulillah ada ibu Neneng Erika dan siapapun seluruh yang saudara kita sedang bertanya saat ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan bu saudara urusan mereka semua, dan khususnya mudah-mudahan ibadah haji mereka diterima Subhanahu wa taala sehingga bisa meraih kemakmuran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Ustaz ya. Insyaallah di depan bu kita lanjutkan poin kedua bu ya. Poin kedua. Dan saya tidak menutup kemungkinan juga ibu-ibu barangkali ada yang melaporkan desi yang ingin berbagi kebahagiaan dengan berkurban di pesantren saya bu. Kebetulan saya seorang residivis. Ya, saya pulang masuk penjara bu, isi pengajian dalam penjara maksudnya bu ya. Jadi bu di penjara itu makannya serba tidak enak ya, jarang makan daging. Ini kesempatan terbaik bu, kalau ingin barangkali di komplek ibu sudah banyak dagingnya bu ya, orang makan makan daging yang mau berbagi kebahagiaan. Saya membuka peluang ibu-ibu untuk bisa berkurban di pesantren saya dalam penjara bu. Insya Allah proses penyembelihan langsung sama saya ya. Yang mau berkurban maka bisa menghubungi Bu Santi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.